ada? Hari ini kita akan lanjut dengan interpretasi spektrum MS ya, mass spectroscopy. Oke, terlihat ya slide-nya ya. Ini seharusnya tanggal hari ini ya. Masih tanggal lalu. Jadi yang kita bahas hari ini adalah teorinya, prinsip dasar spektroskopi massa, apa bedanya dengan spektroskopi yang lain yang kalian sudah pelajari maupun nanti yang NMR. Sedikit tentang instrumentasinya, saya hanya overview saja karena saya yakin kalau biar nggak overlap dengan mata kuliah kalian kimia instrumen, kemudian kimia yang tentang instrumen, jadi kita fokusnya adalah bagaimana analisisnya untuk spektrum massa. Metode spektroskopi pada prinsip dasarnya adalah adanya absorpsi radiasi elektromagnetik yang menyebabkan molekul mengalami eksitasi dari tingkat paling stabilnya atau ground state-nya ke tingkat energi lebih tinggi, excited state-nya, seperti yang minggu lalu kita pelajari spektroskopi UV vis, kemudian IR. Ada satu lagi yang kalian belum pelajari, yaitu NMR ya, yang minggu depan kita bahas. Ketiga metode spektroskopi ini dasarnya sama, ada absorpsi radiasi elektromagnetik yang menyebabkan molekul itu tereksitasi dari tingkat paling stabilnya ground state ke excited state. Bedanya adalah transisi yang terjadi antara masing-masing metode spektroskopi itu berbeda. Yang pertama, kalau UV vis misalnya, transisi terjadi antara electronic state-nya. Kalau IR, transisi terjadi antara vibrational state-nya. Makanya kalian lihat pita vibrasinya yang kita analisis. Nah, kalau NMR, nuclear magnetic resonance, transisi yang terjadi adalah spin state-nya. Spin state nukleus dari suatu atom. Itulah yang transisi yang terjadi pada tahap atau pada stage, pada fase itulah yang setiap molekul berbeda, setiap atom berbeda, itulah yang kita amati atau direkod, kemudian kita analisis spektrumnya. Nah, yang berbeda dengan ketiga metode spektroskopi tadi itu adalah spektroskopi massa. Jadi kalau spektroskopi massa itu tidak didasari oleh adanya absorpsi radiasi elektromagnetik, sama sekali tidak ada. Tetapi yang terjadi adalah di dalam spektroskopi massa itu kita memonitor alat instrumen spektrometer massa itu dipakai untuk memonitor apa yang terjadi ketika suatu molekul ya terionisasi akibat ditabrakkan atau akibat terjadinya tabrakan dengan elektron berenergi tinggi. Jadi yang kita amati adalah fragmen-fragmen pola fragmentasi dari molekul itu setelah ditabrakkan dengan elektron berenergi tinggi. Itulah yang kita amati di spektroskopi massa. Nah, prinsip dasarnya seperti ini. Ya, jika suatu elektron, misalnya dengan energi 10 elektron volt, itu setara dengan 230,5 kilokalori per mol, tabrakan dengan suatu molekul organik. Nah, kalau kalian lihat samaan di bawahnya ini, kita sebut dengan molekulnya ada atom A dan atom B. Anggaplah kita beri nama molekul AB gitu ya. Nah, bila molekul AB ini bertabrakan dengan elektron yang energinya 10 elektron volt saja, maka energi yang ditransfer akibat tabrakan tadi itu akan cukup untuk melepaskan satu elektron dari molekul AB ini. Sehingga molekul AB ini dia kehilangan satu elektronnya. Jadilah dia kation radikal. Jadi bukan seperti ini lagi kita menulisnya AB, tetapi AB+. Ini namanya kation radikal molekul. Artinya kation radikal itu artinya molekul AB ya, nama molekulnya itu AB yang terionisasi oleh elektron impact tadi plus 2 elektron. Karena satu elektron kan tadi lepas dari molekul AB.
Nah, meskipun 10 elektron volt sebenarnya cukup untuk menyebabkan satu elektron terlepas dari satu molekul dalam MS, molekul sampel dalam fase uap itu dibombardir tidak dengan elektron yang kekuatannya 10 elektron volt, tetapi dibombardir dengan elektron berenergi tinggi yang biasanya dipakai untuk di alat spektrum massa itu adalah 70 elektron volt yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Nah, penjelasan kation radikalnya kalian bisa lihat di sini. Kation radikal itu pada dasarnya mengandung semua atom seperti molekul awalnya sebelum ditabrakkan elektron. Hanya saja bedanya kation radikal itu minus satu elektron, sehingga kalau kita tulis itu AB+, atau kalau kalian lihat nanti istilahnya di spektrum massa kita pakainya M+. Ya. Nah, AB+ atau M+ ini disebut dengan ion molekul atau molekular ion. Ya. Jadi molecular weight-nya itu sama dengan molekul aslinya, hanya dia bedanya minus satu elektron saja. Sehingga M+ itu ya mencerminkan kalau kita sudah ketemu nanti di spektrum massa M+-nya, kita tahu molecular weight dari atau massa molekular dari molekul itu berapa. Nah, elektron dengan energi 70 elektron volt sebenarnya tidak hanya cukup untuk menyebabkan ionisasi suatu molekul, jadi melepaskan satu elektron dari molekul sehingga terbentuk kation radikal sebenarnya tidak hanya cukup untuk menciptakan kation radikal, tetapi juga cukup untuk menyebabkan fragmentasi dari kation radikal tadi. Misalnya kalau kation radikal jadi ada dua atom A dan atom B, itu bisa terfragmentasi lagi kation radikal ini menjadi A plusnya atau kationnya dan B yang tidak bermuatan gitu. Jadi inilah fragmen-fragmen yang kita bisa amati. Tetapi mungkin ini untuk pengetahuan awal dulu secara umum untuk spektrum massa. Nanti karena sekarang berkembang berbagai teknik ionisasi untuk yang dipakai untuk spektroskopi massa, jadi sekarang kita tidak mesti melihat fragmentasinya. Bisa jadi kita hanya kalau tipe atau teknik ionisasi yang ada di alat itu tipenya adalah soft ionization, jadi mungkin kalian tidak akan ketemukan fragmen ini, tapi hanya di kation radikal aja. Tapi kalau pakai hard ionization misalnya yang pakai elektron berenergi tinggi 70 elektron volt atau kita sebut dengan teknik ionisasinya namanya elektron impact, maka fragmen A+ ini juga atau B ini juga kalian akan lihat. Jadi kation radikalnya ini terfragmentasi lagi lebih lanjut gitu oleh elektron dengan adanya tabrakan dengan elektron tadi. Jadi kelebihan energi yang ada pada ion molekular ini dihilangkan dengan memecah ion molekular atau kita sebut dengan istilahnya disosiasi menjadi fragmen-fragmen. Nah, dari fragmen-fragmen yang ada inilah kemudian kita analisis, ya. Jadi kemungkinan strukturnya nih seperti apa, atau kalau pakai tergantung ionisasi, jenis ionisasi yang dipakai yang ada di alatnya ya. Jadi dari fragmen-fragmen ini kita bentuk seperti reaksi yang mungkin terjadi, yang mana mungkin ikatan mana yang lebih lemah sehingga terdisosiasi lebih dulu gitu ya. Jadi seperti itu cara kerjanya kalau kita bekerja dengan spektroskopi massa yang teknik ionisasinya memakai elektron impact. Secara umum seperti ini. Jadi disosiasi kation radikal ini menghasilkan seperti saya sebutkan tadi kation ya A+, fragmen yang bermuatan positif dan fragmen netralnya. Instrumentasinya seperti ini ya. Ini contoh kalau kita pakai instrumentasinya yang elektron source-nya itu adalah tipe ionisasinya elektron impact ya, EI. Jadi menghasilkan
sampel, kita ada chamber untuk sampel. Biasanya sampel itu bisa diinjek manual ya, atau diinjek otomatis gitu. Sekarang mungkin lebih banyak, saya pernah bekerja dengan keduanya. Jadi ada yang kita mesti injek sampelnya manual, ada juga yang injeknya otomatis. Kalau alatnya udah agak lama, ada yang pakai injek manual. Tetapi rata-rata alat-alat yang lebih baru itu semua sudah otomatis. Jadi kita tinggal taruh sampel dalam solution ya. Kalau kita analisis sampel untuk mendapatkan spektrum massa itu, kita pasti buat sampel itu dalam solution, dalam larutan. Nah, yang kita pakai biasanya adalah MEOH. Ya, kenapa bukan DCM? Tidak common kita pakai DCM untuk analisis spektrum massa. Yang biasanya kita pakai untuk melarutkan sampel kita adalah metanol, atau mungkin kalau sedikit lebih polar dan tidak cukup larut dengan metanol, kita tambahkan water mungkin 10%. Jadi campuran metanol dengan water 9:1 gitu. Atau kalau cenderung lebih non-polar sehingga tidak larut sempurna dengan metanol, biasanya pelarut yang kita pakai adalah acetonitrile. Jadi itu tahap persiapan sampel kalau kita mau analisis dengan spektrometer massa, dan kita mesti pastikan tidak ada partikel dalam arti dalam larutan sampel, dan dalam arti semua senyawa yang kita mau analisis itu harus terlarut sempurna. Bahkan karena alat spektrometer itu massa itu mahal, apalagi kalau yang high resolution itu luar biasa mahalnya. Jadi sampel itu harus difilter terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada partikel yang kecil yang ada di dalam larutan sampel. Jadi biasanya kita filter dengan ada filter khusus untuk sampel-sampel, untuk misalnya kalau kita mau analisis dengan HPLC atau spektrometer massa. Nah, itu ada filter kecil, ukuran diameternya kalau nggak salah 0,45 mikron ya, mikrometer. Jadi kecil. Nah, jadi itu untuk memastikan bahwa tidak ada partikel di dalam larutan. Setelah itu baru kita taruh di dalam file kecil, dan biasanya kita tidak pakai file seperti yang kalian pakai untuk praktikum itu ya. Misalnya 10 mili, nggak begitu. Kita pakai file yang 1 mili atau 1,5 mili maksimal ya, yang kecil itu. Dan karena spektrometer massa ini sensitif, kita buat konsentrasi biasanya tidak tinggi, tidak pekat untuk analisis dengan spektrometer massa. Biasanya kalau saya bekerja dengan senyawa murni misalnya, saya akan pakai konsentrasi 0,1 miligram per mili gitu. Atau bisa lebih rendah. Kalau high resolution misalnya bisa di bawahnya 0,05 miligram per mili, karena sensitivitas spektrometer massa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya kalau kita pakai HPLC gitu. Kalau HPLC 0,1 miligram per mili it's okay gitu ya, dan bisa kita injekkan sampelnya dalam volume yang sedikit, misalnya 10 mikroliter gitu. Tapi kalau spektrometer massa kita bisa buat separuhnya gitu, konsentrasinya misalnya 0,05 mikrogram 0,05 miligram per mili untuk analisis dengan spektrum massa. Nah, sampel itu ditaruh, nanti akan injek secara otomatis ya. Kalau kita tinggal run aja biasanya untuk injeknya. Kemudian apa yang terjadi setelah sampel itu diinjekkan? Ya, di dalam alatnya itu ada semacam heater coil gitu ya. Coil itu untuk mengubah sampel itu jadi awan, jadi uap gitu. Jadi uap. Nah, di bawahnya
tengahnya itu ada sumber elektron yang menyediakan kalau alatnya itu adalah modelnya elektron impact. Jadi tipe ionisasi yang terjadi pada instrumen itu adalah elektron impact. Nanti kalian akan saya beri penjelasan apa aja tipe ionisasi. Nah, kalau elektron impact berarti akan ada elektron surge yang menghasilkan elektron berenergi tinggi tadi. Nah, ini nanti akan terbentuk seperti awan gitu loh, awan elektron yang akan memborbardir elektron berenergi ini akan bertabrakan dengan molekul sampel kita gitu. Molekul sampel kita sehingga terjadi kation radikal tadi dan terfragmentasi lagi menjadi kation radikal bisa terfragmentasi lagi menjadi fragmen-fragmennya yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu nanti akan lewat di medan elektrik ini kemudian masuk ke medan magnet. Nah, nanti itu akan terseparasi antara partikel yang mass to charge ratio-nya tinggi, kemudian lebih rendah, kemudian yang paling kecil. Itu akan terseparasi selama setelah melewati medan magnet ini. Nanti itulah yang akan diterima oleh detektor dan kita lihat hasilnya seperti di spektrum massa nanti yang saya tampilkan setelah ini. Jadi yang sampel partikel yang berat, yang mass charge rasionya tinggi, dia akan keluar lebih dulu. Kemudian diikuti dengan yang mass to charge rasionya atau sampelnya yang lebih ringan, kemudian yang paling ringan, yang mass to charge rasionya paling kecil. Separasinya terjadi setelah mereka melewati partikel ini melewati medan magnet. Oke. Nah, menyambung tadi tipe ionisasi yang terjadi pada spektrum massa. Kenapa ini penting? Karena dengan kita pasti tahu kalau kita mau analisis sampel dengan spektrometer massa. Kedengaran ya suara saya ya? Kita mau analisis sampel dengan spektrum massa, kita mesti tahu alat yang kita pakai itu memakai tipe ionisasinya pakai apa. Apakah hard ionization atau soft ionization. Itu akan memberikan kita gambaran hasil yang akan kita peroleh itu seperti apa. Apakah hasil yang kita peroleh itu hanya sampai memberikan kita informasi sampai di misalnya kation radikal, atau kita akan memperoleh data sampai di fragmen-fragmennya. Gitu. Kalau yang pertama hard ionization, tipe ionisasi yang hard ionization itu adalah yang elektron impact tadi yang bertabrakan dengan elektron berenergi tinggi 70 elektron volt. Itu namanya tipe ionisasi seperti itu yang menggunakan elektron berenergi tinggi tadi, itu namanya elektron impact. Kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe soft ionization. Ya, ada beberapa cara atau teknik yang menghasilkan metode ionisasi itu yang soft masuk dengan reaksi atau reagen tertentu sehingga ionisasi yang terjadi itu ionisasi yang lebih lembut ya, lebih lunak gitu. Soft ionization biasanya tidak menghasilkan fragmen-fragmen dari kation radikal. Jadi dengan teknik soft ionization biasanya yang kita peroleh adalah big ion molekularnya, signal dari ion molekularnya. Kalau hard ionization kita bisa peroleh sampai ke fragmennya, fragmen dari ion molekularnya. Itu bedanya. Saya sebut soft ionization. Ada chemical ionization, kemudian ada juga namanya fast atom bombardment, kemudian ada field disruption, kemudian electrospray ionization. Kalau dari alat-alat yang spektrometer massa yang ada di Indonesia, biasanya yang banyak dipakai itu adalah tipe yang terakhir, electrospray ionization. Jadi saya tidak tahu ya kenapa, tapi
apakah ini berhubungan dengan price atau apa ya, tapi biasanya banyak kita pakai di lab. Bahkan waktu saya di Jerman dan pun di sini di Amerika kita pakai yang tipe yang soft ionization yang ini terakhir, electrospray ionization. Jadi ya ada beberapa tempat lab mereka pakai EI. Waktu saya di Jerman saya juga bekerja dengan mass spectrometer yang kita pakai EI, tapi biasanya EI itu kita pakai kalau ESI electrospray ionization dan soft ionization tidak menghasilkan data yang konklusif gitu. Jadi baru kita lakukan dengan EI. Karena dengan EI biasanya kita dapat spektra yang lebih complicated. Dan kalau kita tujuannya adalah melihat molecular weight itu terlalu complicated dari spektrometer EI. Kecuali misalnya orang-orang yang bekerja di organic chemistry, misalnya bekerja sintesis suatu senyawa tertentu yang mereka udah tahu target sintesisnya akan seperti apa dan mereka mau membuktikan reaksinya itu terjadi seperti itu atau enggak gitu ya. Jadi biasanya dalam case seperti itu mereka akan pilih pakai EI. Dan biasanya EI itu memberikan hasil yang bagus bila kita bekerja dengan small molecules. Small molecules itu artinya senyawa-senyawa, biasanya metabolit sekunder itu masuk dalam, semua metabolit sekunder hampir semuanya masuk dalam small molecules. Karena kita biasanya bekerja dengan molecular weight di bawah 1000, itu masuk small molecules. Kalau di atas 1000 atomic mass unit atau MU, kan satuannya molecular weight MU ya, atau gram per mol ya. Itu biasanya kita akan pakai ESI kalau di atas 1000. Tapi pada technically kita tetap bisa pakai ESI atau electrospray atau tipe soft ionization yang lain, meskipun kita bekerja dengan molekul kecil ya, small molecules di bawah 1000 atomic mass unit. Nah, kita lebih detail sekarang masuk ke hard ionization terlebih dahulu. Electron impact mass spectrometer, jadi tipe ionisasinya memakai electron impact. Nah, pada ionisasi sampel dengan berkas elektron berenergi tinggi atau elektron bombardement, ini adalah ciri khas dari hard ionization. Karena energinya tinggi, maka fragmentasinya akan banyak. Dan karena fragmentasinya banyak, maka kelimpahan M+, itu masih ingat tadi ya, M+ itu kation radikal relatif kecil. Kenapa? Karena kation radikalnya itu terfragmentasi menjadi tadi kationnya dan fragmen netralnya, kemudian kation ini terfragmentasi lagi. Nah, karena banyaknya fragmentasi ini kan jadi kelimpahan M+-nya relatif kecil. Jadi tidak selalu M+ itu adalah signal yang kelimpahannya 100%, nggak selalu begitu. Yang abundance-nya 100%, tidak selalu begitu kalau pada EIMS. Jadi makanya saya bilang tadi kalau EIMS kita akan dapat spektra itu lebih complicated dibandingkan dengan yang spektrometer massa yang memakai tipe ionisasi SOLV. Gitu. Nah, intensitas puncak ion molekul kecil bahkan sering tidak tampak sehingga kadang menyulitkan interpretasi spektra. Ini salah satu kadang yang EI itu berguna ya, tipe ionisasi ini berguna kalau kita mau lihat pola fragmentasi suatu molekul, tetapi mungkin kalau kita mau lihat berapa molecular weight suatu senyawa gitu ya, dengan EI ini menjadi salah satu limitasinya gitu, karena terlalu banyak fragmentasinya, jadi signal dari ion molekularnya kecil atau bahkan tidak ada, jadi kita sulit menentukan molecular weight senyawa ini kira-kira berapa gitu, karena susah melihat M plus-nya gitu, peak atau tidak ada M plus-nya, peak M plus-nya. Nah, IMS ini lebih sering digunakan untuk small molecules, biasanya di bawah 400 atomic mass unit yang relatif mudah mengalami evaporasi. Bisa dipakai sampai
untuk senyawa yang di bawah 1000 atomic mass unit seperti saya bilang tadi, tetapi semakin besar weight senyawa itu maka semakin complicated pola fragmentasi yang akan kita peroleh di satu sisi itu, sehingga lebih banyak orang memakainya untuk relatively small molecule yang di bawah 400 atomic mass unit. Nah, yang soft ionization yang pertama adalah chemical ionization. Jadi ionisasinya itu menggunakan bantuan gas. Biasanya ada elektrolitnya, kemudian ada reagen kimia yang dipakai untuk membantu terjadinya ionisasi molekul itu. Gitu ya. Biasanya yang dipakai metana, isobutana, atau amonia yang diionkan. Nah, energi ionisasinya kalau kita bandingkan dengan elektron impact lebih kecil, sehingga fragmentasinya yang terjadi lebih sedikit ya, dan kelimpahan M plusnya atau ion molekulernya relatif lebih tinggi gitu, dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan elektron tadi. Jadi dalam spektrum massa yang tipe ionisasinya menggunakan chemical ionization, informasi mengenai BM molekul sampel diperoleh dari protonasi molekul sampel sehingga harga M per set yang diperoleh adalah 1 unit lebih besar dibandingkan BM yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena biasanya kita nanti saya jelaskan kenapa BM yang M per setnya itu 1 unit lebih besar daripada BM sesungguhnya. Sebenarnya ini tidak selalu, ya. Bisa jadi kurang 1 unit, tergantung pada mode yang kita setting saat kita menganalisis senyawa itu, apakah kita settingnya di mode positif atau mode negatif. Kalau mode positif, maka hasilnya adalah terprotonasi. Jadi kita peroleh 1 unit lebih besar. Kalau mode analisis yang kita pakai adalah negatif ion mode, maka yang kita peroleh adalah deprotonasi, gitu kan, 1 unit lebih rendah. Jadi kita dapatnya M plus ion molekular minus proton. Kalau kita pakai mode saat menganalisis spektra itu adalah mode negatif. Jadi yang ini perlu penjelasan lebih lanjut ya. Tadi udah saya jelasin. Kalau kalian nggak ngerti, nanti kalian tanya. Jangan hanya terima-terima aja. Nanti kalau kalian nggak nanya, nanti saya nyerocos aja. Gitu. Kalau kalian nggak ngerti, tanya. Oke, ngerti maksudnya sampai di sini? Atau ada yang kurang jelas? Oke, jadi ada 2 clue jadinya ya. Kalau kita menganalisis sampel dengan spektrometer massa, terus kita lihat hasilnya. Yang pertama, Anda lihat tipe ionisasinya. Pakai apa? Apakah pakai soft atau pakai hard? Itu akan mempengaruhi hasilnya akan seperti apa Anda peroleh. Kalau pakai hard, misalnya pakai elektron impact, kalian akan bisa jadi kalian nggak lihat sama sekali signal ion molekulernya. Yang kalian dapatkan adalah fragmen-fragmennya, gitu kan? Nah, kalau yang soft ionization, misalnya pakai chemical ionization, maka karena energi yang dipakai untuk mengionkan molekul itu kecil, sehingga fragmentasinya lebih sedikit dan kelimpahan ion molekulernya lebih tinggi, ya kan? Nah, yang kedua, selain tipe atau teknik atau metode ionisasinya, kalian mesti amati analisis itu dilakukan pada mode apa? Mode positif atau mode negatif. Itu akan mempengaruhi berapa besaran M per set yang kalian peroleh. Misalnya kalau mode positif M per set itu 278 gitu ya. Berarti BM senyawa itu sebenarnya mesti dikurangi 1 unit gitu.
gitu. Karena pada mode positif itu hasil itu molekul sampel itu mengalami protonasi gitu. Nah, kalau pada mode negatif kebalikannya. Jadi M persennya munculnya 277 misalnya, berarti BM sebenarnya adalah 278. Oke, penjelasannya gitu ya. Jadi dua hal itu kalian perlu perhatikan saat menganalisis. Next ada FAB-MS, fast atom bombardment spektrometer. Pola ionisasinya menggunakan fast atom. Biasanya yang dipakai itu adalah helium, kemudian Na atau argon ya. Kemudian sampel biasanya untuk FAB-MS sampel dilarutkan dulu, biasanya pakai matriks, misalnya gliserol, kemudian baru dibombardir dengan atau misalnya salah satu dari atom itu bisa He, Na atau argon, tiganya sama-sama mahal ya. Jadi hasilnya kurang lebih akan sama seperti pada CI ya. Tipe ionisasi memakai CI. Jadi hasilnya yang kalian peroleh adalah pelimpahan dari signal ion molekularnya yang lebih tinggi. Jadi karena energi ionisasinya lebih kecil dibandingkan dengan kalau pakai IAI. Jadi fragmen-fragmennya mungkin kalian nggak lihat. Gitu. Jadi kalau tujuannya analisis mass spektrometer itu untuk lihat bobot molekular atau bobot molekul suatu senyawa, maka teknik soft ionization yang lebih suitable ya, lebih membantu gitu ya untuk kita mendapatkan bobot ion molekulnya, meskipun tidak selalu, kadang kita perlu juga dengan I lihatnya. Tetapi dalam banyak publikasi kalau kalian lihat banyak yang pakai metode-metode soft ionization untuk mempermudah kita menganalisis berapa sih bobot molekul suatu senyawa. Kalau tujuannya mau melihat pola fragmentasi seperti saya sebut tadi ya EI yang lebih memberikan informasi yang lebih signifikan. Kemudian ada namanya masih tipe soft ionization yaitu field absorption. Field absorption pola ionisasinya menggunakan medan magnet. Jadi sampel diletakkan seperti ada pada filamen gitu ya, kemudian dipanaskan secara gradual menggunakan medan listrik atau elektrik field ya. Sampel akan mengalami ionisasi dengan kumparan elektron atau elektron dalam kumparan elektron tunneling, dan ion yang dihasilkan biasanya adalah hasil dari ionisasinya. Itu ion yang dihasilkan adalah kation radikal atau ion molekular tadi plus, atau bisa juga tidak M plus yang dihasilkan, tetapi ion M yang berikatan dengan edak ya, M dengan sodium edak, kita sebutnya dengan M, ditulisnya biasanya M plus Na gitu ya, artinya molekul kita itu berikatan dengan edak natrium, itu yang umum terjadi. Tidak hanya natrium, bisa juga kalium. Jadi kita mesti lihat kalau misalnya kita punya M+, kemudian kita lihat kita tidak yakin ini benar M+ atau tidak gitu. Terus karena kita lihat ada satu signal lagi yang kelimpahannya besar, dan itu adalah M+23 karena atomic mass dari sodium atau Na itu kan 23 kan. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa yakin bahwa yang M% yang bobot molekulnya itu adalah yang dikurangi 23 tadi gitu. Kalau seperti itu yang terjadi, itu kita bisa yakin betul kalau kita punya signal edak sodium, maka kita tinggal mengurangkan 23, itulah bobot molekul senyawa itu. Dan biasanya tidak hanya dengan soft ionization ya, tipe FD kita temukan fenomena seperti itu dengan CI atau dengan PAB atau dengan nanti ada setelah ini electrospray AC ya, ESI,
itu kita juga sering temukan fenomena itu. Tidak selalu kita temukan hanya M plusnya, tetapi bisa juga yang abundance-nya atau kelimpahannya tinggi, persentase kelimpahannya tinggi di spektrum itu adalah M plus Na. Mungkin kalau kalian bayangkan aja tanpa melihat spektranya akan sulit ya. Nanti kita lihat spektranya. Kemudian ini tipe ASI. ASI menggunakan energi listrik untuk membantu transfer ion dari larutan gas sebelum masuk ke bagian mass analyzer-nya. Tahapannya yang terjadi kalau kita di instrumen yang punya tipe ionisasi ESI itu seperti ini ya. Jadi dispersi droplet dulu bermuatan dalam bentuk semprotan halus kan. Ini dropletnya, kemudian solvennya teruapkan, kemudian pengeluaran ion dari droplet bermuatan tinggi. Gitu. Jadi seperti ini proses yang terjadi. Jadi menjadi ada beberapa droplet yang terprotonasi ya. Kemudian fragmentasi ada, tapi kalau dibanding dengan EI, itu jauh lebih sedikit kalau kita pakai ESI. Dan biasanya ESI kita pakai untuk molekul tidak untuk kemungkinan kita bekerja dengan molekul lebih kecil pun masih bisa memakai ESI. Saya sering bekerja dengan senyawa yang BM-nya ya di bawah 600 atomic mass unit, kita biasanya pakai ESI karena salah satu tipe ionisasi, teknik ionisasi soft ionization, kita bisa dapat data kalau kita mau tahu bobot molekul suatu senyawa itu lebih fragmentasinya tidak se-complicated kalau kita pakai EI. Nah, ion yang dihasilkan biasanya adalah M+, kemudian M+, kemudian nah sebenarnya pada secara teknis faktanya kita nggak temukan M plus-nya ya. Karena kalau kita bekerja dengan spektrometer massa, kalau dari pengalaman saya bekerja dengan spektrometer massa, kita selalu kerja pada saat scanning itu memilih salah satu mode positif atau mode negatif, atau kita mau scanning di kedua mode tersebut sehingga kita dapat hasil biasanya itu adalah plus 1 unit dari M plus. Jadi hasilnya adalah M plus H. Jadi cara menulisnya seperti ini. M plus H protonated ya plus dan M minus H plus kalau kita scanningnya di mode negatif. Inilah yang kita peroleh biasanya kalau kita bekerja dengan spektrometer massa. Atau kalau kita di mode positif, kita scanning di mode positif, ada kemungkinan juga selain kita mendapatkan M plus H protonated ya, plus kita juga dapat signal M plus Na protonated ya, atau bisa jadi kita dapat multiple charge ion namanya. Kalau misalnya kita dapat M plus NH, nah plus N plus misalnya kita dapat bobot ion molekularnya berapa, signal ion molekularnya misalnya bobot molekul senyawa itu sebenarnya misalnya 78 plus 2H protonated 2 plus gitu. Itu bisa kita peroleh. Jadi makanya kita kadang mesti cermat melihat tipe ionisasinya itu apa, kemudian kita melihat scanning itu pada mode positif atau negatif, dan yang kemungkinan muncul itu seperti apa. Kalau yang seperti ini, yang multiple charge ions atau dengan adapt sodium atau yang protonated seperti ini, kita hanya bisa amati biasanya kalau kita scanning di positive ion mode. Kalau yang kita bisa amati di negative ion mode yang seperti ini, minus 1 unit dari bobot molekul sebelumnya. Atau kalian bisa juga lihat seperti gambar sebelah ya.
Jadi bisa juga selain N+1, N+2 bisa juga kita di negatif ion mode, bisa juga kita di positif ion mode juga bisa kita lihat N-1 plus, tapi ini sangat jarang kita temukan. Biasanya selalu plus ya, N+1, N+2 kayak gitu. Kalau di positif ion mode. Kalau di negatif ion mode baru bisa kita temukan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh spektrum massa ini saya ambil dari buku ya. Jadi kalian lihat visualisasi spektranya itu bagus ya. Pada sebenarnya kalau kita nguji langsung itu nggak secantik ini spektranya. Maksud saya warna-warna tuh nggak kayak gini biasanya. Kita black and white aja biasanya kita lihat. Tapi ini mungkin dibuat divisualisasi seperti ini kalau di bukunya. Nanti saya kasih spektra yang asli. Nah, contohnya ini adalah mass spektra dari benzen. Benzen itu kalau kalian lihat molecular weight-nya itu kan 78, ya kan? Berarti mass to charge ratio-nya itu 78. Sorry ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat molekul benzen ini kan nggak mungkin terionisasi lagi kan, terdisosiasi lagi kan. Ini kan molekulnya udah stabil nih, udah planar, stabil. Jadi kalau kita lihat spektrum massanya, maka kita akan dapatkan peak ion molekularnya itu seperti ini. Jadi kita akan dapatkan base peak-nya dengan relative intensity atau kelimpahan itu 100% 78 sesuai dengan BM. Nah, tapi sekarang saya jelaskan. Kalau dalam spektrum massa itu kita akan lihat ini kan sumbu X-nya, sumbu Y-nya, ya kan? Sumbu X-nya itu adalah mass to charge ratio. Karena apa? Karena kan yang keluar, kalian lihat kan tadi di instrumentasinya, ya kan setelah dilewatkan ke medan magnet, fragmen-fragmen dari molekul suatu senyawa itu kan dia akan terpartisi, terpisahkan berdasarkan mana yang lebih berat. Ya, kalau yang lebih berat itu artinya yang mass to charge ratio-nya lebih besar, dia akan terpartisi, ya kan? Kemudian pisah-pisah dia, kemudian mana yang mass to charge ratio yang kurang lebih ringan, kemudian yang paling ringan, itu kan terpartisi semuanya pada saat. Sehingga kita akan bisa lihat spektranya seperti ini. Ya, jadi tersusun dia mana yang mass to charge ratio tinggi, paling tinggi akan keluar lebih dulu gitu, baru diikuti dengan yang lebih ringan gitu kan, molekul lebih ringan atau fragmen lebih ringan dan sebagainya. Nah, ini sumbu X-nya mass to charge. Kalau dalam spektrum massa, sumbu Y-nya itu adalah relative intensity. Tapi itu tergantung alatnya. Ada yang alat bilang itu relative intensity, ada alat yang bilang itu abundance. Ya. Jadi ya, itu istilah aja. Tapi biasanya itu kita sebut dengan sumbu Y-nya itu adalah kelimpahannya. Berapa persen kelimpahannya? Ya, maksimal 100% ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini spektrum massa benzen, kalian akan lihat base peak-nya, peak dasarnya, relative intensity-nya itu 100%, dan ini mencerminkan ion molekularnya. Kenapa? Benzen itu kan senyawa planar yang sangat stabil, nggak terfragmentasi lagi lebih lanjut, sehingga yang kita lihat kalau kita analisis dengan spektrum massa, kita akan lihat base peak-nya itu relative intensity-nya 100%, dan itu mencerminkan M plus-nya atau peak ion molekularnya. Sekarang pertanyaannya, ini kan dia BM-nya atau
kalau kalian lihat hasil di sini di kromatogram ini kan PM-nya, ya kan? PM-nya itu sama dengan M plusnya. Sedangkan tadi kan saya cerita kita scanning itu kalau spektrum massa itu kita scanning itu kan bisa di ion positif ion mode sama negatif ion mode. Apakah ini hasil dari positif ion mode akan keluar di 78? Tidak. Kalau kita ini karena tidak ada keterangan ya, jadi ini kalau spektra aslinya dan kita analisis di positif ion mode, maka base peak yang relatif intensitinya atau kelimpahannya 100% itu akan muncul di 79. Karena kita alat itu disetting untuk scanning pada mode positif yang menyebabkan molekul itu atau ion molekuler itu terprotonasi lagi gitu. Jadi kita nggak amati di 78 base peak-nya. Tapi di 79. Jadi kita nulisnya seperti tadi nih. M plus H protonated gitu. Ya. Nah, kalau pengamatannya di negatif ion mode munculnya akan di berapa? Di 77. Dan cara kita menuliskannya itu adalah M minus A protonated 77. Ya, jadi seperti itu caranya. Nah, kalau di sini ini tidak diberi keterangan ini positif ion mode atau negatif ion mode, tapi ini untuk memvisualisasikan ke kalian kalau misalnya molekul seperti benzen yang stabil, tidak ada terfragmentasi lebih lanjut gitu ya, maka akan kita lihat ion molekulernya pada kelimpahannya 100% gitu. Dan itu sama dengan molecular weight-nya. Nah, kelimpahan ion berbanding proporsional dengan intensitas peak atau signal dan dilaporkan sebagai intensitas relatif terhadap base peak-nya. Benzen tidak mengalami fragmentasi lebih lanjut, tadi saya jelaskan ya, sehingga kita tidak melihat kelimpahan ion fragmen pada spektrum massanya sebesar jadi kelimpahan fragmen yang terjadi itu hanya dari kation radikalnya sebesar kelimpahan ion molekulernya. Nah, ini contohnya. Oke, ini kalian bisa baca sendiri ya. Yang kalian kan tahu isotop untuk karbon itu ada karbon C12, ada C13 gitu kan. Kenapa misalnya kalau di sini kalian lihat setelah 78 itu ada peak kecil lagi yang muncul. Nah, ini berasal dari isotop C13-nya yang kelimpahannya lebih kecil ya kan, di alam kan kelimpahannya kecil tuh sekitar 6,5% kalau kita lihat secara keseluruhan. Nah, inilah yang memberikan peak di 79 gitu. Ya, jadi tapi yang kelimpahannya paling besar di alam kan itu kan yang isotop 12C. Sehingga yang kita lihat abundance-nya paling besar itu adalah yang peak-nya yang signalnya di M/78. Jadi kalian bisa baca penjelasan di sebelahnya. Nah, oke. Kelimpahan isotop itu penting kita ketahui kalau kita menganalisis senyawa dengan mass spectro, ya, dengan spektrometer massa, karena kelimpahan isotop ini akan memberikan gambaran kita apakah yang ada di molekul kita. Misalnya kalau hidrogen itu kan punya satu isotop. Jadi kita akan lihat kalau di molekul kita ada hidrogennya, kelimpahannya akan di satu aja 100% gitu. Tapi kalau karbon itu kan punya dua isotop seperti penjelasan saya tadi ke benzen. Makanya kita lihat ada signal kecil lagi setelah 79. Karbon itu punya dua isotop, 12C sama 13C. Kelimpahannya di alam itu kalau yang karbon 12C itu yang major itu adalah 98,9%, 13C 1%, 1,1%.
Jadi kita akan lihat dia sebagai M+1. Hanya di spektra ini yang saya kasih tanda tanya ini, kita lihat nih M+1-nya di sini. Ini muncul karena bukan karena hidrogen itu punya isotop lain, enggak. Hidrogen kan cuma satu isotop. Tapi karena C-nya punya isotop yang dua isotop, 12C dan 13C. 13C inilah yang memberikan signal di sini. Gitu. Ya. Kemudian kalau nitrogen itu juga punya dua isotop 14N dan 15N, tapi yang kelimpahannya terbesar itu adalah yang 14N, yang 99,6%. Kemudian oksigen itu isotopnya 2, tapi yang major itu kita lihat adalah yang abundance-nya atau kelimpahan paling tinggi itu adalah 16O. Sulfur demikian pula. Nah, coba kalian perhatikan sekarang, iodin juga sama, 127I, kelimpahannya 100%. Coba kalian perhatikan yang saya highlight di sini adalah halogenetic atom klorin dan bromin. Ya, kita nggak lihat iodinnya ya, iodin cuma satu, tapi klorin dan bromin. Karena ini akan memberikan yang spesifik kalau kita analisis di mass spektro. Misalnya kalau nanti saya ada satu contoh untuk klorin. Klorin itu kan punya dua isotop, ya kan? Isotop 35Cl dengan yang kelimpahannya 75% dan isotop 37Cl yang kelimpahannya adalah 24%. Jadi kalau kita lihat kan perbandingan antara kelimpahan isotop 35Cl dengan 37Cl itu kan 3:1 ya. Nanti kalian akan lihat kalau suatu molekul punya klorin atom, maka dia akan memberikan kita signal yang nanti kalian lihat kelimpahan ada kelimpahan M plus dengan M+2-nya itu kalian akan lihat rasio kelimpahannya itu 3:1. Gitu. Karena apa? Karena klorin itu punya dua isotop. Jadi kalau kalian temukan pola seperti itu, kalian mungkin akan bisa berpikir, oh mungkin saya punya klorin di molekul saya karena saya punya pola spektrum signal di spektrum MS itu punya ciri spesifik kayak gitu. Jadi ada M plus dengan M plus 2-nya, M plus H dengan M plus 2H-nya itu punya rasio tertentu gitu kalau kalian bandingkan abundance-nya atau kelimpahannya 3:1. Demikian pula kalau bromin. Kalau bromin itu isotopnya ada 2, ini seharusnya BR ya. Ini salah, 79 BR dengan 81 BR. Nah, kelimpahannya ini hampir 1:1 ya. Jadi kalian akan temukan dua signal yang kelimpahannya sama dan bedanya hanya 2 unit gitu. Misalnya M keluar di M plus dengan M plus 2-nya itu tapi besaran kelimpahan signalnya 1:1. Nah, kalau misalnya kalian dapat spektrum seperti itu, spektrum massa seperti itu, kalian bisa memprediksi mungkin kalian punya bromin dalam spektrum dalam senyawa itu. Ini penjelasan lebih detailnya ya. Atom Cl punya 2 isotop, rasionya 3:1, kemudian yang Br 2 isotop, rasionya 1:1. Sehingga suatu molekul, ion molekul atau ion fragmen dengan satu atom Cl atau Br juga memberikan puncak pada M plus 2 dengan kelimpahan masing-masing 30% dan 100% dari M plusnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini adalah spektrum massa dari klorobenzen.
fluorobenzen. Jadi benzen terus punya satu atom klorin, ini fluorobenzen. Nah, kalian ingatkan tadi kalau klorin itu punya 2 isotop di alam, kan 35C dengan 35Cl dengan 37Cl. Maka kita akan lihat penandanya kan tadi ya, peak ion molekularnya itu akan kita lihat di M plusnya 1 M perset 112 gitu kan. Untuk isotop C6H5 35Cl, kemudian kita akan yang kelimpahannya itu 75% kan, 74, sekian persen. Jadi kalian akan lihat ini, plus kalian akan lihat di M plus 2-nya di 114, M perset 114 yang merupakan M perset dari C6H5 dengan isotop 3 yang membawa isotop 37Cl di 114 gitu. Nah, intensitasnya atau abundance-nya kalau kalian lihat ini adalah 3:1 gitu. Karena apa? Karena kelimpahan isotop 35Cl di alam itu 75% dibandingkan dengan kelimpahan isotop 37Cl. Sehingga inilah yang mempengaruhi besaran abundance dari kedua isotop ini. Ya. Signal peak ion molekular dari fluorobenzen yang membawa masing-masing isotop 35Cl dan 37Cl. Itu penjelasannya. Ngerti ya sekarang maksudnya ya? Ada yang masih bertanya? Nah, yang 77 ini fragmennya. Jadi kalau molekular ion fluorobenzen kan ini ya, kalian bisa lihat dari 112 dan 114 tergantung isotop Cl yang dibawa. Nah, kalau ini terfragmentasi lagi, maka akan pecah menjadi klorin atomnya dan penyl kationnya. Kation inilah yang kita amati di M perset 77. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dimengerti nggak penjelasannya? Bisa? Oke. Kalau kalian mau bertanya, silakan ya. Nah, massa molekular itu M perset itu bisa menjadi salah satu clue untuk kita tahu kemungkinan atom apa yang ada. Seperti contohnya tadi, kalau ada Cl atau Br, kita bisa tahu dari pola pada spektrum massa. Ya, di sisi lain kita juga bisa mendapatkan clue kira-kira struktur senyawa itu mengandung nitrogen atau tidak itu dari molekular mass-nya dari suatu senyawa. Jadi ada namanya nitrogen rule, aturan nitrogen. Biasanya kalau massa molekular atau M perset yang kita dapat itu ganjil, jadi massa molekularnya ganjil, biasanya kita punya atom N. Nah, pertanyaannya apakah kalau genap berarti kita tidak punya atom N? Belum tentu juga, karena kalau molekularnya genap, bisa jadi kita bisa punya N, tapi N-nya berjumlah genap, gitu. Dan atom yang lain CHO, gitu. Tapi kalau massa molekularnya ganjil, maka itu pasti ada atom N. Misalnya pada anilin ini 93, atau biasanya yang punya atom N gitu. Dari berapa senyawa yang saya bekerja dengan punya nitrogen itu biasanya selalu memberikan massa molekular itu ganjil, sehingga kita bisa kalau kita udah dapat ganjil berarti ada kemungkinan kita punya atom N. Tapi kalau genap bisa jadi juga kita punya atom N, tapi jumlahnya genap, N-nya nggak 1 gitu, atau nggak 3 gitu, tapi jumlahnya genap. Nah, ini contohnya kalau nitroanilin misalnya N-nya 2 ya, genap, berarti molecular weight-nya kita juga dapat. Demikian seterusnya. Jadi ini salah satu
rule yang kita biasanya juga pakai ya secara umum untuk melihat kita punya kemungkinan punya atom N atau tidak. Nah, ini contoh spektrum massa dari XY yang direcord dengan spektrometer yang menggunakan teknik ionisasi soft ionization ASI ke MS ya. Kalian bisa lihat, kalau kalian lihat spektrum massa seperti ini, ya kan? Kalian bisa dari pertama lihat, kalian bisa bilang, oh ini speknya kelimpahan 100% nih, pasti nih ion molekulernya. Ya, ini gampang kalian prediksi seperti itu. Apa hilang? Sorry ya, tiba-tiba hilang. Sampai di sini. Nah, simpel adalah M plus H-nya, karena ini kenapa saya sebut ini M plus H plus, karena ini kalian lihat kan, ini scanningnya adalah pada positif mode. Kalian lihat di sini plus CSC full MS. Nah, ini artinya spektra ini direcord pada positif ion mode. Sehingga signal ini kita sebutnya dengan M plus proton A, M plus H plus gitu, terprotonasi. Jadi kita sebutnya, ini saya sulit nulis di sini. Kita sebutnya seperti ini, seperti yang saya seperti ini. Jadi kita tulisnya seperti ini. M plus H plus, ini karena positif ion mode, kemudian dia terprotonasi kan. Oke. Artinya berapa BM senyawa ini sebenarnya itu adalah 487 gitu. Ngerti kan ya maksudnya ya? Ini yang abundance 100%, kita pakai AC. Jadi kalau AC yang kita pertama lihat itu adalah ion molekular, signal dari ion molekular. Karena ini direcord pada positif ion mode, sehingga kita dapatkan data M plus signal dari ion molekularnya plus proton, satu unit. Jadi bobot molekul senyawanya adalah. Nah, ini contoh. Nah, kalau data yang ini diperoleh dari kalau kita pakai alat namanya direct sistem injeknya namanya direct injection. Jadi mungkin kalian tahu bahwa spektrometer itu kadang dikouple dengan alatnya, dikoneksikan dengan alat yang lain, contohnya kromatografi gitu ya, alat kromatografi misalnya HPLC, tapi detektornya pakai detektor UV juga, selain itu pakai detektor MS. Makanya kalian tahu kan yang namanya LC-MS. Jadi kalau yang hasil ini kebetulan saya kerjakan sendiri, kita dapatnya bukan dari LC-MS, tetapi dengan spektrometer MS-nya yang direct injection. Jadi kita langsung injeksi ke spektrometer MS-nya, nggak lewat separasi dulu dengan HPLC, enggak. Nah, yang ini hasil yang kita peroleh kalau kita bekerja dengan LC-MS. Tiap alat berbeda-beda, bisa jadi alat yang lain nggak seperti ini tampilan hasilnya. Tapi biasanya more or less kalau kita bekerja dengan LC-MS, kita akan dapat pertama kromatogramnya dulu, kromatogram dari LC unitnya, dari HPLC unitnya, kemudian dari kromatogram itu kita bisa
apa lihat. Nah, kemudian kita bisa pakai kalau kita bekerja dengan LC-MS itu, kita bisa injeksikan ekstrak, kan, kemudian habis itu kan di ekstrak itu kan pasti banyak tuh apa yang muncul dari hasil separasi kromatografiknya, ya kan, dengan HPLC-nya. Nah, setiap peak itu kita bisa lihat spektrum MS-nya kalau dengan LC-MS. Bahkan kalau misalnya LC-MS kemudian ion molekuler itu difragmentasi lagi, kita bisa lihat pola fragmentasinya dengan LC-MS misalnya. Itu bisa kita lakukan. Kalau yang ini hasil dari LC-MS aja, jadi MS-nya cuma satu. Yang paling atas ini adalah total ion chromatogram kalau kita lihat scan di positive ion mode. Jadi kalian lihat nih, base peak-nya itu di scanningnya pada 200 sampai 1000 gitu kan. Ini pada positive ion mode-nya. Kemudian yang kedua yang merah ini pada negatif ion mode-nya. Yang ketiga ini adalah chromatogram dari HPLC-nya. Hanya satuannya beda kan di sini. Di sini pakai mili absorban unit sebenarnya. Sini satuannya absorban unit. Di sini time waktu. Ini adalah chromatogram dari HPLC-nya. Jadi kalau kita pakai LC-MS hasilnya akan seperti ini. Kita dapat chromatogram dari LC-nya, juga dapat dari masing-masing positif ion mode atau negatif ion mode. Total ion chromatogram. Ini kita sebut dengan total ion chromatogram. Dua ion ini pada positif mode, negatif mode. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini, kalau di LC dari hasil HPLC kan ini cuma ada single peak kan. Kemudian kalau kita lihat di positif ion mode, kita bisa ini kan paling tinggi ya kan. Nah, kita bisa lihat pola fragmentasinya gimana. Gitu. Di positif ion mode kita bisa lihat di sini. Ya, kalian bisa lihat yang ini adalah M plus H protonated, muncul abundance-nya 100%. Kemudian di negatif kalian nggak temukan dia. Kalau mungkin kita justify, kalian duga 487 gitu ya, mungkin di negatif kalian nggak ketemu sebesar itu, tapi kalian ketemu fragmennya, itu mungkin terjadi. Ya, jadi kalian mesti prediksi. Kita mesti biasanya kalau kayak gini kita mesti prediksi apa yang kemungkinan bisa lepas dari senyawa itu. Apakah mungkin kita punya NH, kemudian kita hitung berapa mass-nya, berapa masanya kalau ada N dan H, misalnya NH itu terlepas dari senyawa itu. Gitu. Atau bisa jadi yang kita lihat di sini ini adalah M plus Na. Jadi kita coba kita kurangkan antara 464 gitu ya. Berarti kalau ini di negatif mode, berarti M plusnya sebenarnya 465. Kalau ditambah 23, itu berapa? 88 kan? Nah, berarti bobot molekul senyawa ini sebenarnya itu adalah 465. Meskipun 466 tuh ada kita amati di positif ion mode. Tapi yang kita amati di positif ion mode itu berarti nggak ada M plus H, tetapi M plus Na yang kita amati. Ngerti maksud saya? Ngerti atau bingung? Ini contoh ini berkaitan dengan penjelasan saya sebelumnya. Di positif ion mode kita bisa lihat ion molekular plus apa aja. Kemudian di negatif mode yang kita bisa lihat apa. Ada bayangan nggak sampai di sini?
ngerti bilang ya. Kalau nggak ngerti, saya jelaskan ulang. Sedikit bingung nih, Bu. Kenapa? Masih bingung sih, Bu, jujur. Jujur bingung, oke. Oke, kita balik ke depannya. Tadi kan saya bilang kalau kita melihat spektrum massa, pertama kita lihat tipe ionisasinya, apakah soft atau hard, ya kan? Kalau soft, kalian tahu kan yang tipe-tipenya soft tadi, salah satunya electrospray ESI ini, ya nggak? Berarti kalau yang soft ionization, data yang kalian akan peroleh itu adalah data ion molekularnya, ya kan? Molekulnya. Bobot molekul itu sama dengan M% dari ion molekularnya. Ya, gitu ya. Kalau hard ionization, maka kalian akan dapatkan fragmen yang lebih banyak. Dan belum tentu M% ion molekular yang atau kelimpahan ion molekular yang kalian akan amati. Tapi kelimpahannya paling besar. Tetapi bisa jadi fragmennya yang kelimpahannya besar. Tapi kalau pada soft ionization seperti pada ESI ini, maka yang kalian amati kelimpahannya paling besar dan itu menjadi adalah bobot molekul itu adalah ion molekularnya. Yang kelimpahan paling besar atau base peak-nya itu adalah ion molekularnya. Itu dulu, oke. Sampai sana oke ya. Kemudian tadi yang saya kasih tahu kalian yang kedua, selain kita tahu tipe ionisasinya, kita mesti lihat ionisasi recording spektra itu atau scanning itu dilakukan pada mode apa? Mode positif atau mode negatif. Karena itu akan mempengaruhi, dari situ kita akan tahu signal yang muncul itu kemungkinan apa? Apakah signal M plus proton atau M kurang 1 unit proton? Oke, sampai sana ngerti nggak? Oke, nah kalau pada mode positif seperti ini, yang kemungkinan kita bisa lihat adalah M plus A. Jadi M plus 1 unit H atau M plus 2 unit H atau bisa juga M plus edak sodium atau kalium. Nah, sodium itu atomic mass-nya berapa? 23 kan? Yang sering kita lihat tuh sodium biasanya dari pengalaman saya. Tapi bisa juga Anda dapat kalium. Itu edaknya. Biasanya itu karena di alam senyawa itu biasanya cenderung membentuk garam kayak gitu, atau bisa juga edak itu berasal dari alatnya, dari bagian dari reagen yang kita pakai. Jadi biasanya yang kita lihat itu plus sodium atau plus kalium. Dan itu kita hanya bisa amati di positif ion mode. Yang bisa kita amati di negatif ion mode itu adalah M minus proton, atau bisa juga kalau kita pakai AI ionization yang electron impact itu M fragmennya gitu. M plus minus fragmennya itu yang bisa kita lihat. Tapi usah terlalu complicated dulu yang spektranya, saya tampilkan spektra yang lebih sederhana aja. Jadi kalau kita lihat spektra ini, kalian lihat spektra yang pertama. Yang ini, nah ini kan diukur pada positif ion mode nih, plus CEC. Ya, artinya memakai tipe ionisasi EC yang jadi kelimpahan paling besar itu diberikan oleh ion molekular atau ion molekular plus edak, gitu kan. Nah,
yang mungkin kita temukan di sini adalah berarti M plus H karena dia modenya positif ya kan, terprotonasi, atau M plus Na yang terprotonasi. Kan kita punya dua possibility itu nih. Ya enggak? Yang abundance-nya paling tinggi. Nah, sekarang untuk tahu yang membuktikan yang mana sih yang abundance-nya yang paling tinggi ini yang mana sih sebenarnya? Apakah M plus H atau M plus adaknya? Misalnya adaknya sodium atau kalium gitu. Kalian bisa konfirmasi lihat di negatif mode-nya. Di negatif mode yang kita lihat kalau kita punya kalau kita pakai ESI dan ukur di negatif mode, tipe ionisasinya kita pakai elektrospray yang soft, maka kita akan dapat signal dengan kelimpahan terbesarnya itu adalah M minus H. Jadi kurang 1 unit proton karena diukur di negatif ion mode. Jadi kalau kita punya 464, berarti kalau kita asumsikan nih ini adalah M minus H, ya kan? Berarti bobot molekul senyawa ini sebenarnya itu adalah bobot ion molekularnya, M persen ion molekularnya adalah 464 plus 1 kan. Berarti sampai sini berarti 465. Oke. Kalau 465 ini sekarang kita balik lihat ke positif ion mode. Yang mungkin di sini 465 kalau misalnya M plus, kalau kita asumsikan 465 M plusnya, berarti kita akan lihat di positif ion mode dia harusnya ada signal base peak atau lebih rendah di M persen 466, ya nggak? Kalau M plus H. Tapi kita nggak ada lihat di sini. Tapi kita lihat ada di 488 yang itu adalah M plus adak Na. Jadi kalau kita tambahkan 23 nih 465 kan hasilnya 488. Ini berarti match dengan M plus Na. Jadi ini yang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bobot molekul sebenarnya itu adalah 465. Dan yang kita lihat di positif ion mode itu bukan yang abundance yang paling besar itu bukan M plus A-nya, tetapi M plus adaknya, M plus Na. Itu. Bisa dimengerti penjelasannya? Mudah-mudahan kalau kalian nggak ngerti, tolong bilang ya. Nah, apakah selalu seperti itu polanya? Tidak selalu. Bisa jadi seperti yang kalian perhatikan di sini yang kita lihat di positif ion mode-nya itu M plus adak Na, M plus sodium. Bisa jadi yang kita lihat adalah M plus H-nya. Jadi bisa jadi di setiap senyawa itu punya pola yang berbeda ya. Kadang-kadang yang kita lihat di positif ion mode-nya bisa M plus Na-nya aja yang relatif abundance-nya 100% gitu atau yang paling tinggi. Tapi di senyawa lain bisa jadi M plus H-nya yang kita lihat abundance-nya paling tinggi, yang 100%. Sedangkan adaknya mungkin kita lihat tetapi lebih kecil dia peak-nya, mungkin hanya separuhnya atau sepertiganya daripada signal dari M plus H. Gitu. Jadi setiap senyawa bisa beda-beda, makanya kita mesti komparasi. Kalau kita ukur ada positif ion mode dan negatif ion mode, itu akan seperti kasus ini akan sangat membantu. Sehingga kita bisa mencocokkan antara data yang keluar di negatif ion mode dengan positif ion mode. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang bisa mengkonfirmasi gitu bobot molekul senyawa itu. Terus yang terakhir ini adalah spektra UV-nya. Nah, kebetulan yang dipakai alat LCMS ini, LC-nya punya detektor sendiri, PDA sendiri, photodiode detektor, kemudian juga punya dikoneksikan dengan mass spektro. Jadi LCMS kita dapat baik data UV-nya, UV dari senyawa yang ini ya, yang ini pada kromatogramnya kita dapat UV-nya, kemudian spektrum UV-nya kita dapat juga spektrum MS-nya, baik di positif maupun negatif ion. Gitu.
Jadi ini hasil yang kita peroleh kalau kita ke LCMS dan cara untuk interpretasinya. Oke, nah sampai di sini data yang kita peroleh adalah apa tadi? Data kemungkinan berapa bobot molekulnya, ya kan? Molecular mass-nya. Sekarang kita kan perlu data untuk gimana caranya tahu molekular formulanya. Kita dapatnya dari mana? Apakah bisa dari spektrum massa ini? Dari LCMS ini? Untuk tahu bobot molekular formula suatu senyawa, biasanya kita tidak cukup hanya dari LCMS ini. Kita perlu kalau LCMS-nya LCMS-MS, kemudian ada program yang database yang dipakai untuk elemental composition analysis, jadi link dengan alatnya kita bisa dapat sampai molecular formula. Tapi kalau untuk tujuan utamanya mendapatkan molecular formula, biasanya kita pakai alat spektrometer MS yang high resolution. Karena kita mau justifikasi ini molekular formulanya apa. Jadi kalau LCMS biasa, biasanya kita perlu bantuan software lagi atau database lagi untuk menganalisis kemungkinan molekular formula dari senyawa dengan bobot molekul 465 ini apa. Kalau waktu saya di Jerman, setelah kita LCMS, biasanya untuk tahu molekular formula senyawanya, biasanya kita akan ukur dengan high resolution MS. Jadi kita akan dapat molekular formula. Saya tampilkan ke Anda. Nah, ini hasilnya. Ini contoh senyawa yang tadi. Kan tadi itu kita dapat gambaran tuh dari sini, oh bobot molekular, kira-kira bobot molekul senyawanya 465. Nah, habis itu biasanya kita analisis pakai high resolution. Dengan high resolution ini kita ada jadi kita punya ada database diukur sama nih plus MS, artinya positive ion mode. Kalian bisa lihat nih acquisition parameternya ada keterangannya di sini, AC, kemudian ion polarity-nya itu adalah ion polarity-nya positif. Nah, dari sini kita bisa lihat yang 465 ini molekular formulanya berapa gitu. Tapi intensitinya bisa jadi bukan yang 465 ini yang tertinggi. Bisa jadi fragmennya yang tertinggi, tapi kita udah tahu biasanya kalau dari sini karena kita udah dapat data dari sebelumnya kan bobot molekulnya, jadi kita udah tahu oh ini yang bobot molekul senyawa kita, dan kita mau tahu ini molekular formulanya berapa. Nah, analisis yang kita pakai, software biasanya kita pakai untuk ini tuh elemental composition. Jadi di beberapa, tidak semua alat itu punya, tapi kalau di institusi-institusi yang yang mereka punya dana cukup untuk melingkan antara data dengan alat, dengan biasanya alat itu punya software bawaannya sendiri. Jadi kita bisa langsung analisis chemical composition-nya, elemental composition-nya. Jadi dari itu kita bisa langsung tahu. Atau bisa juga kita pakai free elemental composition yang ada di elemental composition calculator yang ada di internet ya. Kalian tinggal googling aja, masukkan molekular formulanya, masukkan molekular weight-nya, kemungkinan atom apa aja yang dimiliki berdasarkan pola spektrum misalnya. Nah, kalian juga bisa dapat molekular formula dengan cara yang seperti itu. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Tapi kalau kita punya alat yang high resolution, biasanya mereka udah punya database sendiri,
software bawaan sendiri dan elemental composition-nya sendiri. Jadi kita bisa langsung dapat data mengenai molecular formula. Jadi kenapa kita bisa tahu yang ini yang molecular BM-nya, kita lihat lagi dari sini. Kalian lihat kan ini ada 466 C28 H36 NO5. Sodium adaknya kita bisa lihat di sini. Makanya kita bisa simpulkan selain dari hasil kita sebelumnya dengan LCMS bahwa yang ini adalah ion bobot molekul senyawanya, bukan yang ini. Karena adaknya kita bisa lihat kalau 488 ini adalah plus 23 atomic mass unit dari 465 gitu. Paham sampai sini? Jadi ini yang mengkonfirmasi munculnya signal di 488 ini yang mengkonfirmasi bahwa ion molekularnya adalah yang 465. Meskipun intensitinya tidak 100%. Gitu. Sedangkan kita bisa lihat 434 ini adalah fragmen. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Nah ini satu lagi yang saya tunjukkan besar ini adalah ion molekularnya 679. Jadi karena ini positif ion mode, maka bobot molekul senyawa ini adalah 679. Ya, 678. Kurangi 1 unit karena ini positif ion mode. Jadi plus 1 unit proton. Oke. Kemudian kalau kalian lihat kan ini abundance-nya paling tinggi. Nah, ini contoh yang berbeda lagi. Sayangnya, mungkin kalian berpikir kenapa sih kok bisa menyimpulkan ini adalah M plus H-nya, kenapa ini fragmennya. Sebenarnya ini lanjutannya ada lagi. Karena kita lihat ada kasusnya seperti tadi. Kita lihat ada M plus sodiumnya. Sehingga sehingga molekular ionnya adalah yang ini, bukan yang ini, karena ini fragmennya hasil pecahan dari yang ini. Tapi sayangnya spektrumnya kepotong, jadi kalian cuma lihat ini karena ada signal M plus Na-nya setelah ini plus 23. Kayaknya bisa disimpulkan yang ini adalah bobot molekulnya ya, signal dari ion molekularnya. Sehingga bobot molekul senyawa ini sebenarnya adalah 328. Kemudian molekular formulanya adalah C12. Karena ini mode positif berarti dikurangi 1 kan, hanya berarti H28. Iya. Kayak sini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya ada lagi contoh. Kalau kalian mau lihat hasilnya kalau LCM SMS. Tadi kan saya cerita kalau kita habis dapat data mengenai molecular weight, kita bisa cari molecular formulanya seperti apa, ya kan? Itu saya punya contohnya yang kita kerjakan dengan kakak kelas kalian di UNAD. MS dan
gini. Kita dapat tuh hasil tuh kayak gini kalau LCM SCMS. Berarti kan masa itu kan bisa di-couple, bisa dihubungkan dengan instrumen yang lain. Salah satunya tuh yang biasanya kita pakai itu LC. LC itu HPLC ya, HPLC. Bisa HPLC, bisa UPLC. Nah, berarti kan kalian akan dapat data kromatogram dari HPLC-nya, ya kan? Kemudian dari masing-masing peak kromatogram itu kalian bisa lihat pola fragmentasinya atau spektrum masanya. Nah, ini contohnya. Ini dari hasil LCM SMS dan ini ekstrak. Ya kan? Nah, ini ekstrak. Kalian bisa lihat nih, yang saya tampilkan di sini ini namanya total ion chromatogram ya. Jadi ini kromatogramnya yang keluar dari instrumen HPLC-nya tadi ya. Jadi kita bisa lihat nih ada peak major peak di cukup tinggi di 7,45 yang keluar di retention time 7,45, kemudian major peak-nya di 7,85 menit kan, dan seterusnya. Pada hakikatnya setiap peak ini kita bisa lihat spektrum masanya. Nah, saya tampilkan satu contohnya ya. Misalnya kita lihat yang paling tinggi ini kan yang 785 nih. 785. Nah, kayak gini dia spektrum masanya. Kalau kita klik kalau kita klik peak ini, kemudian kita akan dapatkan spektrum masanya kayak gini. Spektrum masanya seperti ini yang keluar. Sama, sumbu X-nya ini adalah M%, sumbu Y-nya ini abundance, relative abundance. Nah, kemudian kita analisis. Nah, kalau kalian lihat spektrum massa seperti ini, kalian lihat, oh ini diukur pada positive ion mode, ya kan? Pakai time of flight mass spectrum, pakai positive ion mode. Maka kalian akan berpikir kalau dan soft ionization. Kalian akan lihat, oh yang abundance, relative abundance-nya paling tinggi yang 100% itu yang M%-nya 300. Nah, di positive ion mode, soft ionization dengan ESI, yang kita bisa lihat adalah M+ atau M+ proton, M+ H atau M+ Na kan. Oke, dugaan pertama karena kita nggak lihat peak yang lain lagi, ini bisa jadi M+ H kan. Berarti bobot molekul senyawa ini yang muncul di peak dengan retention time 7,85 ini adalah 299. Nah, kalian lihat nih di habis itu kita biasanya langsung analisis dengan elemental composition analysis akan dapat data seperti ini. 299. Kalau kalian ingat tadi nitrogen rule, kalau misalnya massa molekularnya ganjil, berarti ada kita kemungkinan punya nitrogen kan? Paling tidak satu nitrogen jumlahnya ganjil, ya enggak? Berarti kemungkinan senyawa ini punya nitrogen gitu. Jadi kita lihat nih hasilnya ya, yang ada beberapa possibility molekular formula untuk massa molekul seperti massa molekul 300 ya. Jadi ada beberapa possibility kalau kalian lihat ini dBA, ppm dan sebagainya. Tapi yang penting dari data ini kita lihat adalah fit confidence-nya. Yang kita perhatikan adalah mana yang fit confidence-nya paling tinggi, itulah yang chance-nya paling tinggi menjadi molekular formula dari senyawa ini dengan BM ini, dengan berat molekul ini. Jadi kalau kita lihat dari sini yang fit confidence-nya tertinggi 53% itu kan senyawa dengan rumus molekul C16H14NO5 ya kan. Maka senyawa inilah yang kemungkinan jadi molekular formula inilah yang kemungkinan memiliki kemungkinan paling besar untuk jadi molekular formula senyawa ini. Dan memang benar ya, setelah saya isolasi dan kebetulan saya kerjakan, memang saya benar dapat senyawa ini. Kenapa bukan yang ini? Karena ini abundance-nya kan kecil nih, dan ini tadi kan kalian ingat tuh kalau kita punya atom CH
kemudian N, kalau N itu juga ada 2 isotop, tapi isotop yang kedua itu kan jauh lebih kecil. Kita dapat ini karena kita punya C itu isotopnya 2, 12C dengan 13C kan, makanya kita punya lagi signal di daerah ini. Tapi bukan ini, kalau kita cari molekular formulanya ini nggak benar gitu. Karena yang benar itu adalah yang relative abundance-nya 100%. Sesuai dengan kelimpahan isotop tertingginya yang ada di alam. Berarti sekarang maksudnya dari mana dapat molekular formula? Ini sama juga untuk yang lain, kita bisa lihat, nah kayak gini contohnya. Kalau yang peak-nya 745, kita juga bisa lihat, oh ini molekular formulanya, ini kemudian mempertimbangkan ini positif ion mode, kemudian mode ionisasinya soft, maka ini kemungkinan besar adalah M plus-nya. Itu M plus hanya, sehingga M plus-nya kita dapat sekitar 313 ya. Kemungkinan punya nitrogen kan, kalau kita lihat nitrogen rule tadi, kalau BM-nya ganjil kemungkinan punya nitrogen. Jadi kemungkinan kalau lihat confidence-nya yang tertinggi adalah 89,51, maka kemungkinan senyawanya punya molecular formula seperti ini, C14H20NO5S, jadi punya sulfur, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini juga Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materinya udah saya share di ini ya, di puasa. Kita juga udah habis ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada kurang jelas, baik spektrum yang kemarin yang saya kasih untuk kalian belajar, kalau nggak salah saya upload buku juga, kalian bisa tanya. Ya, saya mengerti ini mungkin kalian perlu waktu untuk mempelajari ini, ya. Dan antara kalian membaca teori aja, mungkin kalian sudah dapat teorinya juga tentang spektrometer MS. Dengan kalau kalian lihat data yang seperti data real yang keluar dari alat seperti yang saya tampilkan tadi, kalian akan bingung gimana cara membaca datanya. Antara kalian melihat teori aja dengan kalian bandingkan antara teori plus prakteknya gitu. Nah, makanya saya kasih contoh-contoh seperti tadi biar kalian punya bayangan. Kadang tidak semuanya itu seperti yang kita, tidak semua harus misalnya di model positif, kita tidak selalu pada realitinya melihat M plus H, tidak selalu seperti itu. Tadi saya tampilkan kan contohnya. Karena behavior tiap senyawa itu berbeda, bisa jadi kita lihat M plus Na-nya yang abundance-nya paling tinggi di spektrum massa mode positif kayak gitu. Jadi itu untuk buka wawasan kita bahwa kita nggak bisa absolut selalu bilang itu pasti kita lihat M plus H-nya, tidak selalu seperti itu. Tapi banyak possibility yang mungkin terjadi. Tapi selalu rule-nya adalah seperti itu. Yang misalnya M plus H, M plus Na itu selalu kita bisa lihat di positive ion mode. Bisa kita lihat dua-duanya, bisa kita lihat salah satunya gitu. Dan itu yang kalau kita punya sekarang data di negatif ion mode, kita tinggal bandingkan, itu akan membantu kita mengkonfirmasi obat molekul senyawa itu yang sebenarnya kayak gimana. Oke, nanti kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa diskusi lagi minggu depan. Minggu depan adalah proton, NMR. Ya, oke.
saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya di Bali ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu.